Kekejaman Firaun yang sangat ekstrim membuat Tuhan marah, sehingga Tuhan melampiaskan kemarahannya ke Mesir dengan 10 bencana. Kesengsaraan pertama adalah kesengsaraan darah merah. Awalnya seluruh air sungai Nil yang jernih, sekarang bahkan mata katak pun berlumuran warna merah. Semua ikan di sini mati, dan seluruh sungai juga berbau busuk. Firaun mengundang imam besar untuk berdoa, namun di hadapan Tuhan. Tampaknya dewa-dewa Mesir tidak efektif, dengan meningkatnya air merah, tanaman mudah membusuk. Orang-orang tanpa daya berdoa kepada para dewa. Tetapi Tuhan mencoba dengan bencana kedua, jutaan katak tersapu ke dalam genangan air merah, tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga menggenangi seluruh kota Mesir. Mereka meninggalkan semua jalan seperti air pasang, bahkan meninggalkan jalan Firaun. Ketakutan ratu begitu besar sehingga Firaun harus memikirkan cara. Firaun bilang itu hanya seekor katak, namun ia tidak menyangka bencana ini belum berakhir, kulit katak yang membusuk itu penuh dengan belatung. Dari sana, jutaan lalat lahir, makanan masyarakat terkontaminasi. Sekalipun kita menggunakan api untuk membakar buah, kita tidak bisa mengusir serangga yang tak terhitung jumlahnya. Orang hanya bisa menutup hidung dan mulutnya untuk masuk ke rumah. Meski beberapa orang mengalami luka di sekujur tubuh dan cacing dengan cepat memenuhinya. Firaun hanya bisa meminta bantuan kepada hambanya. Menanyakan apakah ada yang bisa dia lakukan. Ia berbicara tentang sains, dan juga berbicara tentang hari ketika serangga akan mati. Tetapi hanya secara langsung Firaun mulai mengalami ruam, dan bintil-bintil pun mulai bermunculan di tubuh masyarakat. Bahkan ratu pun kesulitan menghindarinya. Saat ini penjaga membawanya dengan seekor kuda putih, yang ditulis dengan darah bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan. Jika Anda tidak memperlakukan budak Anda dengan baik, bencana akan terus berlanjut. Firaun bergumam tentang Tuhan, hatinya mulai lebih kejam. Tidak hanya dia memperlakukan budaknya dengan baik, tetapi dia malah melipat gandakan jumlah pekerjaannya. Pada saat yang sama, mereka menghapuskan waktu istirahat dan memaksa para budak bekerja dari fajar hingga senja. Banyak budak Yahudi meninggal karena kelelahan. Maka Musa berkata kepada Tuhan. Dia merasa bahwa perang para dewa telah merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Namun Tuhan tidak mendengarkan nasihatnya, malah terus menimbulkan lebih banyak bencana. Dan hewan-hewan mulai jatuh sakit karena wabah, entah itu kuda kesayangan Firaun, atau sapi yang diandalkan manusia untuk bertahan hidup. Mereka semua mati karena wabah tersebut, dan petani mulai menjelaskan bahwa penyebabnya adalah karena lalat. Firaun tidak dapat mendengarkan lagi, sehingga ia marah dan menghabisi pedagang tersebut. Kemudian pendeta pun datang dan mengatakan bahwa ia telah berdoa kepada dewa-dewa Mesir namun tidak ada jawaban. Firaun mendengar hal itu tetapi juga menggantungnya, namun hal ini tetap tidak dapat menghentikan bencana, hingga langit dan bumi berubah warna. Hujan es besar terjadi, memaksa para petani untuk kembali ke rumah, juga menghancurkan seluruh lahan pertanian. Firaun melihat di langit dan merasa semakin marah. Tapi ini pasti akan membawa bencana yang lebih besar. Kerajaan Firaun diberi bencana oleh Tuhan selama 10 masa kehidupan. Ribuan belalang terbang masuk, orang-orang lari panik, namun tetap tidak bisa menghentikan amukan belalang. Mereka menggerogoti buah-buahan dan pohon, dan di kota Mesir terjadi kekacauan pertempuran. Mereka bahkan masuk ke istana Firaun. Para pelayan yang bekerja di luar hanya bisa menggunakan kekerasan untuk melawan. Para menteri menyarankan pembukaan gudang makanan. Rakyatnya kelaparan. Apakah Anda juga ingin mati kelaparan? Tidak. Firaun tidak mendengarkan pendapatnya. Sekelompok orang kelaparan berlari ke gudang makanan, ingin mengambil sisa makanan. Tetapi ketika mereka keluar, mereka menyadari bahwa mereka sedang menghadapi kematian. Orang-orang di tangan prajurit itu dengan mudah mengambil nyawa mereka, sedangkan Firaun hanya berdiri di sana dan menyaksikan dengan mata dingin. Hal ini membuat Tuhan sangat marah, hanya melihat secercah keterikatan, Tuhan menghancurkan semua cahaya. Seluruh Mesir ditelan kegelapan. Kutukan 3 hari 3 malam tanpa melihat matahari, akhirnya Firaun merasa sedikit takut, namun perasaan itu tetap saja marah. Menunggu Musa datang berdiskusi, ia langsung mengancam, jika bencana alam terus terjadi, saya juga akan berusaha menyebarkan penyakit, dan semua anak Yahudi akan tenggelam di sungai Nil. Tuhanku, atau Dewa Mu, mari kita lihat siapa yang lebih efektif. Musa segera menghadap Tuhan, dia tidak ingin melanjutkan masalah ini lagi. Umat harus menanggung penderitaan abadi, namun Tuhan tetap tidak setuju, menginginkan hukuman yang lebih mengerikan lagi. Firaun ini dikira mereka adalah dewa.
Sebenarnya mereka hanyalah orang yang kejam, aku ingin mereka berlutut dan memohon padaku untuk berhenti, aku lelah harus berbicara dengan utusan. Malam menghilang dalam sekejap mata. Dan Musa tidak bisa menahan diri untuk tidak datang melihat Firaun, berkata bahwa dia perlu merawat putranya dengan baik. Firaun sedikit takut. Namun kemudian Firaun menganggapnya hanya sebagai ancaman. Dia tidak tahu bahwa apa yang akan terjadi adalah musibah yang menimpa putra sulungnya, yang berarti bahwa putra sulung keluarga Ayub. Dan setiap hewan yang lahir akan mati. Firaun menunggu di istananya, begitu saja menyaksikan anaknya meninggal. Akhirnya dia merasa takut. Maka keesokan harinya dia berinisiatif mencari Musa, menanyakan kenapa dia melakukan itu, bagaimana perilaku seperti itu bisa disebut Tuhan. Musa pun menunggu, lalu dia berkata bahwa anak-anak Yahudi tidak mati. Firaun akhirnya menyadari bahwa Tuhan adalah eksistensi yang tidak dapat ia tandingi. Bahkan Tuhan yang dipercaya Ayub pun tidak dapat menandinginya. Dia dengan marah membentak Musa, biarkan dia membawa semua budak keluar dari sini, kembali ke tanah perjanjian mereka. Ini juga yang diinginkan Musa, jadi dia membawa pergi orang-orang Yahudi, kota tempat mereka tinggal selama ini. Tahukah kamu mengapa kamu tidur nyenyak, nak? Karena kamu tahu kami sangat mencintaimu, putranya segera dimakamkan. Ratu dengan panik menggoyangkan buayannya, Firaun akhirnya tidak bisa lagi menahan niat kejamnya. Dia akan memulai perang bahkan jika tidak ada budak yang tersisa. Dan Musa sekarang bergegas ke pantai, Musa melemparkan tongkatnya ke Laut Merah, berdoa agar air terbelah menjadi jalan. Menunggu sampai dia bangun dari mimpinya, menemukan bahwa air laut berangsur-angsur surut hanyut. Musa melangkah maju dan menghunus pedangnya, memahami dengan jelas bimbingan Tuhan. Dia perlu membawa orang-orang Yahudi ini ke seberang laut untuk menemukan tanah perjanjian. Rekannya merasa dia gila, tetapi hanya dia yang tahu bahwa ini adalah saran Tuhan. Di bawah dengan dorongannya, orang-orang Yahudi percaya padanya dan segera menyeberangi Laut Merah bersamanya. Mereka perlahan-lahan memasuki laut. Dan Firaun mengikuti dari dekat di belakang mereka. Di jalan pegunungan yang bergelombang, kecepatan kereta dan kuda meningkat. Saat mencapai klimaks, penjaga ingin memberikan nasihat kepada Firaun. Tetapi dia hanya ingin melaporkan. Pada saat ini, kereta di belakang tiba-tiba mengalami masalah, menyebabkan tentara langsung jatuh di bawah. Hal ini menyebabkan serangkaian konflik. Seluruh konvoi jatuh ke dalam jurang. Firaun melihat bencana di hadapannya dan mengerti. Itu adalah jelas bahwa ini adalah ancaman dari Tuhan, tetapi pada saat ini dia sangat marah. Bahkan jika dia tidak memiliki cukup tentara, dia harus bergegas maju untuk membalas dendam. Akhirnya, dia mencapai Laut Merah, dan Musa juga melihatnya. Jadi dia memanggil rekan-rekannya untuk berkumpul, biarkan yang lain melarikan diri, lari saja ke pantai seberang agar aman. Namun saat ini Firaun menyerbu ke samping, jarak antara kedua sisi diperpendek, pada saat itu tiba-tiba ada kilat di langit, aliran air naik. Lalu tiba-tiba permukaan laut naik, ombak raksasa mengalir deras langsung dari cakrawala. Untuk sesaat semua orang tidak bisa menahan rasa takut. Para penjaga menasihati Firaun untuk mundur, tetapi dia mengambil kendali dan bergegas maju terlepas dari nyawanya, tetapi tentara di sebelahnya tidak mau mengikuti. Langsung berbalik untuk mundur. Musa melihat hal ini dan meminta rekan-rekannya untuk mundur. Dia akan melakukan pertempuran terakhir dengan Firaun, melihat ombak besar semakin mendekat. Musa berdiri kokoh di tempatnya, menunggu Firaun yang marah menyerang. Namun saat ini ombak besar akan datang, tidak hanya memusnahkan segalanya termasuk tentara, tetapi juga menelan Firaun langsung ke laut. Musa tidak dapat menghindari bencana, hanya orang-orang Yahudi lainnya yang berhasil melarikan diri, di bawah kuasa Tuhan. Laut Merah dipenuhi air, tentara yang tak terhitung jumlahnya dan para prajurit tewas di tempat. Musa akhirnya berenang kembali, dan Firaun disatukan oleh Tuhan, seolah membuatnya mengerti siapa penguasanya. Musa akhirnya kembali, di sini dia melihat putranya dan istrinya menunggunya, dia akan membawa orang-orang Yahudi untuk tinggal di sini, lebih dari setengahnya dia juga mengukir 10 hal di atas batu. Karena suatu hari nanti pemimpinnya juga akan menghilang, hanya saja apa yang terukir di batu bisa diselamatkan. Sepeninggal beliau, perang di sini belum berhenti, masyarakat masih menderita. Hanya saja ini bukanlah perang antar dewa, melainkan perang tanpa akhir antara Palestina dan Israel. Baiklah sampai di sini, terima kasih telah menonton.